Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Kabar mengejutkan datang bahwa KTM yang sedang dilanda masalah, infonya bakal dibeli BMW. Gokil nih. Inikah jalur masuk toprak ke MotoGP? Dan juga ada kabar buruk dari Aprilia. Pembalap utamanya Jorge Martin patah tulang lagi sob. Dan ada hal yang bisa bikin panas fans Marc Marquez nih. Apa itu? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Rumor mengejutkan di Austria tentang pembelian KTM oleh BMW sebelum pemungutan suara yang menjadi penentu kelangsungan hidup bagi KTM. BMW dikabarkan ingin membeli KTM namun akan menariknya dari Austria. Produsen mobil dan sepeda motor Jerman BMW dikabarkan tertarik membeli KTM. Tapi, ingin menghapus operasinya dari Austria menurut media lokal. KTM, produsen sepeda motor terbesar di Eropa itu, sedang menjalani proses restrukturisasi setelah memasuki administrasi mandiri akhir tahun lalu karena krisis keuangan. Nah, hari Selasa ini, para kreditor akan memberikan suara atas restrukturisasi ini, yang akan membuat KTM membayar kembali 30% dari utangnya yang dilaporkan sebanyak 2 miliar euro lebih pada akhir bulan Mei. Jika hasil pemungutan suara tidak menguntungkan KTM, kemungkinan besar perusahaan itu harus menyatakan bangkrut. Menjelang pemungutan suara, hari Selasa, sebuah laporan dari OE24 di Austria menyatakan bahwa BMW Motorrad ingin membeli KTM, tetapi membawa merek tersebut keluar dari Austria. Menurut OE24, BMW akan merelokasi penelitian dan pengembangan KTM ke markasnya di Munich. Sementara produksi akan dilangsungkan di India. Akibatnya, seluruh 4.500 staf yang saat ini dipekerjakan KTM di Austria akan diberhentikan pada akhir tahun 2025. Pemasok KTM di Austria juga akan rugi dalam kesepakatan ini, karena BMW menggunakan jalur pasokannya sendiri. Laporan OE24 yang dikatakan berasal dari sumber yang dekat dengan situasi KTM mengklaim bahwa BMW memindahkan KTM keluar dari Austria dan kemudian memberhentikan semua staf akan meninggalkan tagihan sebesar 225 juta euro bagi pembayar pajak karena dana pemerataan beban kebangkrutan Republik Austria harus membayar para pekerja yang diberhentikan. Pembelian KTM oleh BMW kemungkinan besar juga akan berdampak pada proyek MotoGP merek Austria tersebut. Selama setahun terakhir, BMW telah menyatakan minatnya untuk berpotensi bergabung dengan grid MotoGP, meskipun belum ada hal konkret yang terwujud. BMW saat ini berlomba di kejuaraan dunia Superbike dan memenangkan gelar tahun lalu bersama Toprak. Sebelum laporan terbaru ini, KTM dikatakan telah menemukan dana hingga 900 juta euro dari investor luar yang akan menutupi pembayaran utangnya sebesar 30% kepada kreditor. Wah, kalau melihat info ini sob, opsinya ada dua nih. Kalau nggak jadi jalan yang mulus buat BMW masuk ke MotoGP, yang ada malahan BMW bawa KTM cabut dari MotoGP. Nah, kalau memang cabut, dan info-info selenting-selenting Suzuki mau masuk, bakalan nostalgia sih sama pabrikan itu. Nah, kalau menurut teman-teman nih, lebih suka BMW apa Suzuki nih? Para pecinta MotoGP yang ada di sini. Kalau bicara soal fans dari negeri barat, sudah pasti lebih suka kalau ada tim dari Eropa lah ya. Nah, berita kedua, resmi nih. Jorge Martin absen di MotoGP Thailand karena rincian cedera fraktur yang kompleks terungkap. Waduh. Juara dunia ini setidaknya kehilangan kesempatan di hari pertama. Juara dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin, bakalan absen di Grand Prix Thailand akhir pekan ini setelah mengalami cedera bahu saat berlatih pada hari Senin. Konfirmasi ini datang dari Aprilia. Martin bakal mengalami awal yang sulit di musim 2025 setelah mengalami kecelakaan parah di awal hari pertama tes Sepang. Dia mengalami beberapa patah tulang dan harus absen pada sisa pramusim setelah menjalani operasi beberapa hari setelah kecelakaan itu. Ini tentu pukulan bagi juara dunia MotoGP Jorge Martin. Aprilia berharap Martin akan pulih tepat waktu untuk balapan pembuka musim di Buriram akhir pekan ini. Tapi, rencana ini menjadi batal karena Martin mengalami patah tangan kiri
saat berlatih pada hari Senin kemarin menjelang perjalanannya ke Thailand untuk Grand Prix. Martin bakal menjalani operasi pada cedera terbarunya dan absen untuk waktu yang belum ditentukan sambil menunggu jadwal pemulihannya ditetapkan. Aprilia memberikan pernyataan singkat dan merinci cedera Martin. Sementara juga mengonfirmasi bahwa pembalap penguji Lorenzo Savadori akan menggantikannya di Thailand. Jorge Martin menderita fraktur kompleks pada radius, beberapa tulang karpal di sisi kiri selama sesi latihan. Setelah konsultasi bedah, diputuskan untuk melanjutkan operasi yang akan dilakukan besok di klinik Dexius di Barcelona untuk menstabilkan fraktur radius dan skavoid kiri. Martin akan absen di Grand Prix Thailand dan waktu pemulihan akan ditentukan setelah operasi. Sang juara bertahan sejauh ini baru menjalani 90 putaran di RSGP jeda musim ini. Sebagian besar dilakukan pada November lalu di tes pasca musim Barcelona. Absennya Martin pada putaran pembuka musim 2025 akan menandai pertama kalinya seorang juara bertahan tidak memulai musim berikutnya sejak Freddie Spencer pada tahun 84. Meski tak menyenangkan, ini juga salah satu tambahan rekor bagi Jorge Martin. Setelah sebelumnya, pembalap Spanyol itu membuat sejarah tahun lalu ketika dia menjadi pembalap pertama untuk tim independen di era modern yang memenangkan gelar juara dunia. Awalnya, dia diberi lampu hijau oleh Ducati untuk maju ke skuad pabrikannya tahun 2025. Tetapi, penolakan Marc Marquez untuk mengambil motor pabrikan di Pramac memaksa merek tersebut untuk berbalik arah. Apes lagi-lagi bagi Martin setelah tahun sebelumnya kalah oleh William Bastianini. Tapi takdir berkata lain. Mungkin Martin memang saatnya hijrah ke tempat yang lebih baik. Dalam bahasa yang sekarang viral, kabur aja dulu. Canda sok. Martin memilih untuk menandatangani kontrak pabrik 2 tahun dengan Aprilia. Dan dia akan memakai plat nomor 1 di RSGP miliknya. Sekarang, mungkin dia telah mengesampingkan kemungkinan untuk bertarung lagi memperebutkan juara pada tahun 2025. Karena dia harus beradaptasi dengan RSGP akibat cedera terbarunya kini. Nah, berita ketiga ini ada kabar menarik nih. Media Eropa menyanjung tinggi Acosta nih, yang pasti bikin panas para fans Marc Marquez. Karena bukan hanya pernyataan Acosta bilang kalau dia nggak kenal sama Marc Marquez. Ternyata ada hal lain yang juga sepertinya bikin fans MotoGP mungkin bakalan bilang, masa sih? Pedro Acosta, bintang muda MotoGP, sekali lagi menjadi berita utama selama penampilan di acara TV Spanyol yang populer. Di luar sirkuit, pembalap KTM itu memperlihatkan sisi kepribadiannya dengan tidak pelit dengan melontarkan pernyataan pedas. Pedro Acosta menceritakan awal karirnya, yang ditandai dengan momen yang menentukan. Itu adalah kesempatan terakhir saya untuk menjadi seorang profesional. Ada ajang kualifikasi untuk Red Bull Rookies Cup waktu itu. Ayahku berkata kepadaku, "Ubur-ubur ikan lele. Kamu daftar balap hari ini atau ikut memancing di atas perahu, Le?" Enggak, ding. Ayahnya berkata, "Pilih daftar balapan hari ini atau ikut memancing di perahu dengan ayah." Dan Acosta berkata, "Oke, mari kita bersatu." Hari itu, Acosta menunjukkan bakatnya dan yang menjadi tonggak dimulai karirnya yang pesat. Dia menjadi juara dunia Moto3 pada usia 17 tahun, pada tahun 2021. Kemudian, juara Moto2 pada tahun 2023. Sebelum melakoni debut MotoGP pada tahun 2024. Meski meraih kesuksesan dan ketenarannya yang meningkat, Acosta menjalani kehidupan sederhana yang tetap dekat dengan keluarganya. Saya tidak akan memberitahu Anda bahwa saya seorang Tangui. Tapi ya, saya sangat bahagia di rumah ibu saya. Tangui itu adalah orang dewasa yang sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri, apalagi keluarga, namun masih tinggal dengan orang tuanya. Saya membeli apartemen untuk ditinggali, tapi saya tidak pernah ada di sana. Dengan humornya yang khas, dia menambahkan, saya akan pergi ke apartemen hanya untuk week-week saja. Untuk sehari-hari, saya merasa nyaman di rumah ibu saya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, seperti memiliki ibu di rumah. Acosta juga mengungkapkan bahwa orang tuanya masih mengelola keuangannya. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang saya miliki di bank. Aku bertanya kepada ibuku, "Bu, menurutmu apakah aku harus membeli ini?" Dan hampir selalu dia bilang tidak. Orang tuaku yang mengelola uangku. Namun,
Ketika ditanya seberapa banyak uang yang dimilikinya, Acosta dengan yakin menjawab, "Saya sekarang bisa membeli perahu ayah saya." Acosta juga berbagi pemikiran tentang rival-rival MotoGP-nya, terutama Jorge Martin, yang memiliki manajer bersama. "Aku lebih akrab dengan Martin, tapi aku berusaha sesedikit mungkin berinteraksi dengannya. Kami memiliki hubungan yang baik, sampai saya maju melawannya. Aku menyukainya, tapi bukan soal perasaan." Ketika Marc Marquez disebutkan, Acosta menjawab dengan kecut, "Siapa?" "Yang memancing kelucuan." Di Spanyol, itu memancing kelucuan. Tapi kata Mbak Lucy Wiryono, di sini, apa yang dia lakukan itu memancing kemarahan. Menurut paddockgp.com, Pedro Acosta mewujudkan paradoks bintang MotoGP dunia, yang tetap berakar kuat pada akar dan kesederhanaannya. Meski telah meraih 2 gelar dunia dan berstatus sebagai pembalap Red Bull KTM, dia tetap tinggal bersama orang tuanya, menertawakan dirinya sendiri dan tetap membumi. Dengan bakat, humor, dan kerendahan hatinya, Acosta bukan hanya seorang pembalap yang patut diperhatikan di lintasan, tapi juga pribadi yang menawan di luar lintasan. Musim 2025 menjanjikan akan menjadi musim yang menarik bagi keajaiban muda ini, yang telah memiliki segalanya untuk menjadi salah satu tokoh hebat dalam olahraga MotoGP. Tentu, pernyataan terakhir ini bisa membuat fans Marc Marquez atau fans MotoGP makin mempertanyakan, masa sih? Nah, menurut teman-teman gimana? Gitu nggak? Coba komen.